Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Nah, hari ini kita akan bertemu untuk belajar tentang KPK. Sebelum kita masuk materi KPK, saya mau mengingatkan dulu tentang ini. Kalau misalkan saya menulis bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ingat nggak ini adalah bilangan apa? Nah, ini yang saya tulis ini adalah 2, 3, 5, 7, dan 11 itu adalah bilangan prima. Bilangan prima. Kita bisa menyebut bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Kan ini 2, 3, 5, 7, 11. Kok nggak urut ya? Nah, bilangan prima itu kan bilangan bulat yang lebih dari satu yang hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa? Misalkan 2 hanya bisa dibagi dengan dibagi satu dan dengan bilangan itu sendiri. Nah, 2 dibagi 1 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti dia hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Itu namanya bilangan prima. Kalau seandainya kita ngambil untuk setelah 2, 3 harusnya ini kan 4 ya. Tapi kenapa kok 4 ini bukan bilangan prima? Karena 4 ini kan bisa dibagi 1. Oke, bisa ya. 4 bagi 1 itu kan 4. Tapi dia juga bisa dibagi dengan 2. Syaratnya tadi itu kan hanya dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu berapa ya? 4. Nah, tapi di sini ada 2. Nah, itu sebabnya 4 ini bukan bilangan prima. Tadi saya sudah mengingatkan tentang bilangan prima. Setelah bilangan prima, saya akan mengingatkan lagi tentang faktor prima. Nah, faktor prima. Tadi kita sudah belajar apa bilangan prima itu tadi. Sekarang kita ganti faktor prima. Faktor prima itu berarti faktor yang di dalamnya ada bilangan prima. Contoh misalkan, saya nulis ini misalkan ada 12. Kalau misalkan 12 itu kan kita faktorkan terlebih dahulu. 1 dikali 2, 12 kan hasilnya 12. Setelah itu 2 dikali 6, 12, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Kalau misalkan ini dilanjutkan 4 kan nanti kembali lagi ke 3. Berarti stop sampai di sini. Nah, faktor dari 12 itu kan berarti faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini faktor dari 12. Pertanyaannya ini adalah faktor prima. Nah, faktor prima itu yang mana? Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya. Bilangan bulat lebih dari 1. Berarti ini masuk nggak 1? Nggak masuk ya. Nah, setelah itu 2 masuk atau tidak? Waktu tadi bilangan prima 2 termasuk kan? 2. Setelah itu 3. 4 kan tidak, karena dia bisa dibagi 2. Sehingga 4 bukan bilangan prima. 6 juga bukan dan 12 juga bukan. Sehingga faktor dari 12, faktor prima dari bilangan 12 itu sama dengan 2 dan 3. Dari sini jelas tidak? Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3 karena kita ambilnya hanya bilangan prima 2 dan 3. Tadi kita sudah mengingat kembali tentang bilangan prima dan sekarang kita akan mengingat lagi tentang faktor prima. Faktor prima. Nah, untuk faktor prima ini sebelumnya kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Misalkan diminta untuk mencari faktor dari 15. 15 ini kan kita faktorkan terlebih dahulu. Perkalian dari 1 dikali 15, setelah itu 3 dikali 5. Setelah 3
nggak bisa. 4 kali berapa? Ada 15 kan nggak bisa. Baru ada 5 dikali 3. Nah ini kan sudah kembali lagi ke awal. Berarti kita cukup sampai di sini saja. Yang di sini dihapus. Nah berarti 15 ini, faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Ini adalah faktor. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah faktor prima. Di sini ada kata-kata prima. Berarti kalau prima itu yang diambil hanya bilangan prima saja. Berarti faktor prima dari 15 itu sama dengan berapa? Dari 1, 3, 5, dan 15, manakah yang termasuk bilangan prima? Bilangan 3 dan bilangan 5. Sehingga faktor prima dari 15 itu adalah 3 dan 5. Kenapa kok 3 dan 5 ya? 1 tadi kan bukan bilangan prima. Sedangkan 15 ini juga bukan bilangan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi selain bilangan itu sendiri. 15 kan bisa dibagi 3. Nah, itu berarti dia bukan bilangan prima. Sehingga kita ngambilnya hanya bilangan 3 dan 5. Berarti faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Kemudian sekarang kita sudah belajar faktor prima. Yang kedua kita cari faktorisasi primanya. Faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima dari 15 itu adalah hasil kali dari faktor prima. Faktorisasi prima merupakan hasil kali dari faktor prima. Sekarang kita akan mencoba mencari KPK. Nah, KPK ini adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. KPK sendiri ini bisa dicari dengan berbagai cara. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan mencari KPK dengan 3 cara. Misalkan kita akan mencari KPK dari 2 bilangan dulu ya, belum 3 bilangan. Misalkan kita disuruh mencari KPK, misal pertama cari KPK dari, hitunglah KPK dari, sekarang di sini adalah 3 dan 4. Nah, misalkan seperti ini, 3 dan 4. Cara yang pertama, nah, pengertian dari KPK sendiri itu kan kelipatan persekutuan terkecil, berarti kelipatannya. Yang pertama, kalau misalkan adik-adik itu kesulitan untuk istilahnya kesulitan untuk mencari perkalian atau pembagian, nah ini bisa digunakan, tinggal dicari kelipatannya. Ini kan 3 dan 4, berarti kita tulis di sini 3, 4. Kita cari kelipatannya. Kalau kelipatan kan berarti tinggal ditambah-tambah saja. Kita tulis dulu 3, 4. 3 ditambah 3 berapa? 6. Terus kemudian ditambah 3 lagi sama dengan 9. Ditambah 3 lagi sama dengan 12. Sampai di sini dulu. Sekarang kita ganti, cari kelipatan dari 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ditambah 4 lagi sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Kita berhenti di sini dulu ya. Kita sudah menemukan mana kelipatan persekutuan terkecil. Kan tadi kan kelipatan persekutuan terkecil, berarti kita cari yang sama. Adakah di sini yang sama? Bilangan 2
12. Nah, bilangan yang sama yang paling kecil itu adalah 12. Berarti KPK-nya itu sama dengan 12. Kalau misalkan kita cari dilanjutkan lagi, nanti kita akan bertemu dengan kelipatan yang sama juga, tetapi kita ambil yang paling kecil karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sehingga kita ambil KPK dari 3 dan 4 itu sama dengan 12. Itu tadi kita sudah belajar untuk mencari KPK dengan cara yang pertama. Sepertinya itu bukan hal yang sulit ya, karena kita hanya menambahkan seperti itu. Sekarang kita akan mencoba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita menggunakan pakai pohon faktor. Pohon faktor seperti apa? Misalkan ini kan KPK dari 3 dan 4. 3 dan 4 difaktorkan. 3 ini kan faktornya kan hanya 1 dikali 3, berarti kan ini 1 dari 3. Nah, sedangkan sedangkan 4 ini adalah faktornya itu kan dari 2 dikali 2. Nah, oke, yang saya lingkari itu adalah faktor prima dari bilangan 3 dan 4. 3 itu kan termasuk bilangan prima, 2 juga termasuk bilangan prima. Setelah itu kita tulis 3 ini faktorisasi primanya itu kan hanya ada 3, maka di sini ditulis hanya 3. Sedangkan 4, nah 4 ini faktor primanya kan ada 2 ini, 2 sama 2. Tadi kalau faktorisasi prima itu kan hasil kali dari faktor prima, hasil kalinya kan. Nah, 4 ini faktor primanya kan 2 sama 2, sehingga kita nulis faktorisasinya itu harus bentuk perkalian. 2 ini kan berarti 2 dikali 2. Sini ya. Ini kan 2 dikali 2. Kita menulisnya untuk bentuk faktorisasi prima karena 2-nya tersebut ini ada 2, kita tulis dalam bentuk bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Ini ditulis 2 pangkat 2. Jadi seperti itu kita menulisnya, sehingga faktorisasi dari 3 itu kan sama dengan 3, sedangkan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Setelah ini baru kita mencari KPK. Yang mana KPK-nya? Yaitu bilangan faktorisasi prima ini tadi, semua dikalikan. 3 tadi kan faktorisasinya hanya 3, 4 juga hanya 2 pangkat 2, berarti tinggal dikalikan 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 itu tadi kan sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi di sini sama dengan 4, sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12. Kira-kira dari cara yang pertama sama cara yang kedua hasilnya beda atau sama? Ini cara yang kedua sama, hasilnya kan 12, sedangkan cara yang pertama tadi ini hasilnya juga 12. Sekarang adalah cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga ini memang adik-adik diminta untuk istilahnya bisa hafal perkalian sama pembagian, karena untuk cara 3 ini kita memang hubungannya perkalian sama pembagian. Jadi kalau misalkan adik-adik itu belum hafal perkalian atau pembagian, bisa pakai yang cara pertama ini yang dirasa paling mudah karena hanya menambahkan aja. Oke, kita coba yang cara yang ketiga ya. Cara ketiga ini pakai, saya sih sebutnya cara pagar ya. Kenapa kok pagar? Karena ini saya bentuknya ada pagarnya seperti ini. Nah, jadi pagar seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan cara pagar ini apa? Intinya kita membagi sampai hasilnya itu
yang bawah ini jadi 1, ini juga 1. Jadi harus dibagi sampai habis. Nah, dibaginya itu dibagi dengan bilangan prima tentunya. Ada hubungannya sama tadi bilangan prima. Contoh misalkan sekarang ini 3 dan 4 ya. Kita ambil bilangan prima itu kan dimulai dari 2. Nah, kita tulis di sini 2. Nah, 3 ini dibagi 2 bisa atau enggak ya? Kita punya permen katakanlah 3 dibagi 2. Enggak bisa kan? Nah, kalau misalkan itu 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulisnya di sini 3. Tidak usah ditulis yang aneh-aneh ya, karena nggak bisa. Nah, sedangkan yang 4 ini, 4 dibagi 2, bisa enggak ya? Oke, bisa ya. Hasilnya berapa? 2. Ditulis 2 seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kasih pagar lagi. Kita ambil lagi, dibagi dengan bilangan prima. Tadi kan sudah 2, kita tulis 2 lagi boleh. Nah, 3 dibagi 2 bisa atau enggak? Enggak bisa ya, tetap kalau tidak bisa tetap ditulis di 3. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Nah, ini kan sudah ada yang hasilnya 1 ini. Nah, kita tinggal mencari ini supaya hasilnya menjadi 1. Kita tarik lagi ya, kasih pagar lagi. Sekarang berarti supaya ini 3 jadi 1 berarti kita bagi berapa ya? Dibagi dengan 3 pastinya. 3 kan termasuk juga bilangan prima. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ini tetap 1. Oke, sudah berhenti. Nah, kita tutup. Nah, cara pagar ini bisa selesai. Syaratnya harus hasil akhirnya di bawah ini adalah 1, ini juga 1. Setelah satunya sudah terbentuk 1 dan 1, kita sudah selesai, berhenti dari sini. Baru kita cari KPK-nya. Oke. Nah, KPK-nya berarti yang mana ya? Nah, KPK-nya itu adalah hasil pembagian tadi yang ada di kolom sebelah kiri. Nah, yang saya beri kotak ini, nah, ini itu adalah hasil dari KPK-nya. Sehingga kalau misalkan kita tulis di sini, kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima, 2-nya ini kan ada 2, berarti kita nulisnya 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2-nya ada 2. Kalau misalkan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, 2-nya ada 2, berarti kan 2 pangkat 2. Setelah itu faktorisasi kan harus bentuknya kali. Nah, ini dikali. Dikali berapa tadi di sini? Ini ada 3, berarti dikali 3. KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3. Ini adalah bentuk faktorisasinya. Sehingga kita kan cari hasilnya berapa? Dihitung. 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Dikali 3 sama dengan 12. Wah, sama juga ternyata ya. Dari cara 1, cara 2, dan cara 3, KPK dari 3 dan 4 hasilnya sama dengan 12. Nah, ini cara-cara ini nanti bisa disesuaikan ya, mana yang dikiranya lebih mudah atau lebih susah. Kalau misalkan cara yang 3 ini susah karena harus hafal perkalian, dan enggak apa-apa, pakai cara yang pertama. Kalau misalkan pengen pakai cara yang kedua juga boleh, tapi kita bikin faktor terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Dari setiap cara ada kelemahan sama kekurangannya. Oke, tadi kan sudah saya kasih contoh 1 untuk kita mencari KPK dari 3 dan 4. Sekarang kita agak bilangannya agak naik sedikit ya. Kita cari KPK dari 12 dan 18. Cara 1 tadi ingat kan ya, kita cari penambahannya saja, ditambah-tambah terus. 12 sama 18 seperti ini. Berarti tadi kan harus ditambahkan dulu kan. 12 ditambah 12 tambah 12 sama dengan 24. Nah, setelah itu ditambahkan lagi 24 ditambah 12 sama dengan berapa? 36.
Oke, kita berhenti dulu sampai di sini dulu. Gantian ya. Sekarang kita cari yang 18. 18 ditambah 18 sama dengan berapa? 36. Nah, belum selesai kita tambahkan, ini sudah ketemu kan yang kembar. Nah, ini 36 sama 36. Kalau misalkan sudah ketemu ya sudah, kita nggak usah cari lagi. Berhenti sampai di sini saja. Berarti KPK-nya berapa? Sama dengan 36. Jadi KPK dari 12 sama 18 sama dengan 36. Gitu ya. Itu yang cara pertama. Sekarang kita lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kita bikin pohon faktor kan. 12 sama 18. 12 faktornya dibagi 2 itu kan sama dengan 6. Terus difaktorkan lagi. 2 sama dengan 3. Nah, sedangkan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, 9 ini kan bisa difaktorkan lagi. 9 itu dari 3 dikali 3. Nah, kita ambil faktor prima dari 12 sama 18 yang mana? Ini kan bilangan primanya, faktor primanya. Nah, yang dilingkari itu termasuk faktor prima. Setelah itu kita tulis 12 sama dengan bentuk faktorisasi primanya ya. 2-nya ini kan ada 2. Berarti kita harus tulisnya dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2 karena dia 2-nya ada 2. Terus setelah itu dikali berapa ini? Dikali 3. Oke. Setelah itu kita tulis yang 18 ini 2-nya kan hanya 1, berarti kita tulis aja 2. Setelah itu dikali berapa? Nah, 3-nya ada berapa ini? 3-nya ada 2 kan, berarti 3 pangkat 2. Setelah itu kita cari KPK-nya. Bawah ya. Nah, KPK-nya ini, ini kan ada yang sama, ini juga sama kan? Kita ambil yang mana ya? Kalau misalkan KPK, kita ambil yang pangkatnya paling besar. Nih, antara 2 pangkat 2 dengan 2, kita ambil yang pangkatnya paling besar. Berarti mana yang lebih besar? Yaitu 2 pangkat 2. Berarti ditulis di sini 2 pangkat 2 dikali. Nah, ini yang satu kan 3, yang satunya 3 pangkat 2. Kita ambil juga yang pangkatnya paling besar, 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 4 ya. Oke, ke sini 4 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu tuh bukan 6 loh ya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga kalau kita kalikan 4 kali 9 sama dengan 36. Sama dengan cara yang pertama. Cara pertama kita ketemu 36, cara yang kedua juga ketemu 36. Sekarang kita coba cara yang ketiga. Cara tadi yang disebut kita pakai cara pagar ya. 12 sama 18. 12 sama 18. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu bilangan 2. Nah, 12 dibagi 2 itu kan sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Oke, kan bisa. Setelah itu dipagar lagi, kita cari lagi, dibagi dengan 2 lagi. Nah, karena kan 6 bisa dibagi 2. Kita pembaginya harus bilangan prima ya. Nggak boleh langsung misalkan 4, 8 itu nggak boleh. Kita harus pakai bilangan prima, pakai bilangan prima. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 9 bagi 2 nggak bisa, berarti kita tulisnya 9 karena tetap dia tidak bisa dibagi 2. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan saya bagi 2 lagi bisa enggak ya? Kan enggak bisa karena di sini ada 3 sama 9. 3 sama 9 kita baginya dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Setelah itu
9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini kan sudah ada 1 nih hasilnya, tinggal kita cari ini 1 lagi ya, supaya hasilnya sama-sama 1 terakhir berarti. Nah, supaya dia hasilnya sama dengan 1, berarti kita bagi berapa? Kan dibagi 3. Ini kan tetap 1, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, berarti selesai untuk mencari dengan cara pagar. Baru kita mencari hasil dari KPK-nya. Hasil dari KPK-nya itu adalah, nah ini yang ada di sebelah kolom paling kiri. Nah, ini semua itu adalah hasil dari KPK-nya. 2-nya ada 2, 3-nya juga ada 2. Kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima. 2 kalau ada 2 berarti kita nulisnya 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2. Setelah itu 3-nya juga ada 2, kita tulis dikali ya, tetap ya kan kita faktorisasi prima, sehingga kita bentuknya harus hasil kali. Ini dikali 3 pangkat 2. Pangkat 2 di sini karena di sini kan 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Oke. Nah, setelah itu kita cari hasilnya. 2 dipangkatkan 2 berarti artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke. Setelah itu dikalikan dengan 3 pangkat 2, itu berarti 3 dikali 3 ya, bukan 3 dikali 2. Salah, 3 dikali 3 sama dengan 9. Karena adik-adik biasanya itu sering kelupaan kalau 3 pangkat 2 itu berarti 3 dikali 2, padahal bukan, 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasil akhirnya baru kita ketemukan KPK-nya, yaitu 4 dikali 9 sama dengan 36. Gimana? Lebih mudah kan? Kalau misalkan adik-adik ini sudah hafal pembagian, perkaliannya sudah lancar, memang cara pagar ini lebih mudah karena tinggal dibagi sampai hasilnya ketemu 1. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara yang lainnya, kalau misalkan adik-adik kesulitan atau kesulitan ya ambil cara yang mudah saja. Jadi seperti itu ya. Kita ketemu nanti dengan materi lain lagi, yaitu materi FEB. Kita lanjutkan ketemu di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.